Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih menunggu pembahasan soal OSN IPA part 2 kan? Part 2 ini masih bidang biologi ya. Yuk kita mulai. Untuk part 2 ini kita mulai dari soal nomor 13. Perhatikan percobaan Louis Pasteur di bawah ini. Berdasarkan percobaan di atas, pernyataan manakah yang tepat? Nah, adik-adik perhatikan ya, ini adalah percobaan dari Louis Pasteur yang membuktikan bahwa makhluk hidup berasal dari makhluk hidup sebelumnya. Nah, ini adalah air kaldu yang awalnya sudah dipanaskan ya. Nah, labu yang digunakan sangat unik, yaitu menggunakan labu yang berbentuk seperti leher angsa atau seperti huruf S. Nah, kenapa Louis Pasteur menggunakan labu berbentuk seperti leher angsa? Karena tujuannya adalah untuk menjebak mikroorganisme di lengkungan pipa sehingga tidak dapat mencapai kaldu, meskipun udara dapat tetap masuk mencapai kaldu. Nah, sehingga nanti pada saat udara masuk ke dalam air kaldu tidak diikuti dengan mikroorganisme. Mikroorganismenya akan terjebak di lengkungan pipa yang berbentuk seperti leher angsa ini, sehingga mikroorganisme tidak bisa masuk ke dalam air kaldu dan air kaldunya akan tetap steril. Nah, sekarang mana ya yang betul? Yang A, tabung dipanaskan akibatnya tidak ada kehidupan dan air kaldu menjadi keruh. Nah, ini salah ya. Kemudian yang B, jentik kehidupan dapat masuk ke dalam tabung yang berisi air kaldu. Akibatnya air kaldu suatu saat akan keruh. Nah, ini juga salah. Kemudian yang C, tidak ada kehidupan sebab spora mikroorganisme yang terbawa udara terjebak pada pipa. Nah, ini betul. Di sini ada kata kuncinya terjebak. Mikroorganismenya akan terjebak di lengkungan leher angsa ini. Kalau yang D, air kaldu tetap jernih karena mikroorganisme yang hidup di dalamnya tidak terlalu banyak. Nah, ini juga salah, sehingga sudah pasti jawabannya yang C. Berikutnya soal nomor 14. Faktor abiotik yang berpengaruh terhadap biotik adalah, nah ingat ya, yang ditanyakan adalah faktor abiotik yang berpengaruh terhadap biotik. Jadi faktor abiotik ini dapat mempengaruhi kehidupan dari faktor biotik. Kita lihat ya pernyataan-pernyataannya. Nomor 1, udara bersih dikarenakan masih banyak tumbuhan. Nah, di sini ada udara bersih termasuk ke dalam faktor abiotik. Kemudian dikarenakan masih banyak tumbuhan. Nah, tumbuhan termasuk ke dalam faktor biotik. Ingatkan perbedaan antara abiotik dan juga biotik. Abiotik termasuk ke dalam lingkungan yang tidak hidup, sedangkan biotik termasuk ke dalam lingkungan yang hidup. Untuk pernyataan nomor 1 ini, kenapa udara bisa bersih? Ya karena banyak tumbuhan. Artinya siapa yang mempengaruhi udara bersih? Ya tumbuhan. Sehingga untuk pernyataan yang nomor 1, dengan adanya tumbuhan atau dengan adanya faktor biotik bisa mempengaruhi faktor abiotik, yaitu udara menjadi bersih. Jadi pernyataan nomor 1 salah ya. Sekarang pernyataan nomor 2. Longsor dan erosi dikarenakan penebangan pohon di atasnya. Nah, longsor dan erosi termasuk ke dalam faktor abiotik. Kemudian ada penebangan pohon. Pohon termasuk ke dalam faktor biotik. Nah, kenapa bisa longsor dan erosi? Karena diakibatkan penebangan pohon. Sehingga penebangan pohon atau faktor biotik ini yang dapat mempengaruhi faktor abiotik, yaitu longsor dan erosi. Sehingga nomor 2 pun salah. Lanjut nomor 3. Daerah yang banyak pohon memiliki simpanan air. Nah, untuk nomor 3 ini, daerah yang banyak pohon. Pohon termasuk ke dalam faktor biotik. Memiliki simpanan air. Air termasuk ke dalam faktor abiotik. Nah, sehingga dengan adanya banyak pohon, maka airnya menjadi banyak. Jadi untuk nomor 3 pun, faktor biotik bisa mempengaruhi faktor abiotik. Dengan banyak pohon dapat mempengaruhi banyaknya air. Nah, sehingga nomor 3 pun salah. Jadi satu-satunya nih yang sudah pasti betul adalah nomor 4. Tapi kita cek dulu ya. Benih cepat tumbuh pada kondisi gelap. Nah, benih termasuk ke dalam faktor biotik. Kemudian kondisi gelap. Kondisi gelap adalah faktor abiotik. Nah, kenapa benih bisa tumbuh? Karena adanya kondisi gelap. Sehingga kondisi gelap inilah yang mempengaruhi pertumbuhan benih. Jadi faktor abiotik dapat mempengaruhi faktor biotik. Sehingga betul kan jawabannya adalah nomor 4 saja, yang D. Berikutnya soal nomor 15. Peningkatan jumlah penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat akan mempengaruhi daya dukung lingkungan.
Nah, adik-adik pernah mendengar kata daya dukung lingkungan? Daya dukung lingkungan adalah kemampuan lingkungan untuk mendukung kehidupan makhluk hidup. Nah, dengan adanya peningkatan jumlah penduduk dan juga perubahan pola konsumsi masyarakat, betulkah akan mempengaruhi daya dukung lingkungan? Ya, pasti betul ya. Kenapa? Karena semakin banyak penduduk, kebutuhan akan sumber daya alam akan semakin bertambah, misalkan tanah, air, dan juga udara. Tanah lama-kelamaan akan habis diubah menjadi lahan untuk pemukiman. Air akan banyak dimanfaatkan oleh penduduk dan akan membuat banyak air yang tercemar. Kemudian udara pun, karena masyarakatnya semakin banyak yang memiliki kendaraan, udara menjadi tercemar. Sehingga lama-kelamaan kualitas lingkungan akan menurun. Kemudian alasan yang di bawahnya, pertambahan jumlah penduduk yang disertai dengan peningkatan konsumsi sumber daya alam tidak sejalan dengan meningkatnya tingkat sosial ekonomi masyarakat. Betul ya, banyaknya jumlah penduduk tidak sejalan atau tidak seimbang dengan meningkatnya tingkat sosial ekonomi masyarakat. Bahkan banyak masyarakat yang memiliki kondisi sosial ekonomi yang rendah atau tingkat kemiskinan yang semakin banyak, sehingga pernyataan yang ini adalah benar. Tetapi apakah pernyataan atas dan pernyataan bawah memiliki hubungan sebab akibat? Kita baca lagi ya sekali lagi. Peningkatan jumlah penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat akan mempengaruhi daya dukung lingkungan, sebab pertambahan jumlah penduduk yang disertai dengan peningkatan konsumsi sumber daya alam tidak sejalan dengan meningkatnya tingkat sosial ekonomi masyarakat. Nah, ini tidak ada hubungan sebab akibat ya. Kenapa? Karena yang di atas membicarakan tentang daya dukung lingkungan atau berkaitan dengan sumber daya alam, sedangkan yang di bawah membicarakan tentang tingkat sosial ekonomi masyarakat, sehingga tidak ada hubungan antara pernyataan dan juga alasannya. Jadi jawabannya adalah yang B. Pernyataannya benar, alasannya benar, tapi tidak ada hubungan sebab akibat. Berikutnya, soal nomor 16. Tanaman kentang memiliki nama latin Solanum tuberosum, sedangkan tanaman tomat memiliki nama latin Solanum lycopersicum. Hal ini berarti tanaman kentang dan tomat memiliki, karena dua-duanya memiliki nama Solanum yang sama, Solanum atau kata yang di awal termasuk ke dalam genus, sehingga genusnya pasti sama. Kemungkinannya bisa yang B, bisa yang C. Tetapi di bagian akhir memiliki nama spesies yang berbeda. Untuk nama latin atau nama ilmiah dari kentang adalah Solanum tuberosum. Tuberosum artinya sebagai petunjuk spesiesnya, sedangkan tomat Solanum lycopersicum. Nah, lycopersicum ini sebagai petunjuk spesiesnya, sehingga spesiesnya berbeda. Jadi genusnya sama, tetapi spesiesnya berbeda. Nah, jawabannya sudah pasti yang B. Selanjutnya nomor 17. Bila cardiac output jantung sebesar 3645 ml per menit dan frekuensi denyut jantung 81 denyut per menit, maka volume sekuncup atau stroke volume adalah mililiter per denyut. Nah, adik-adik harus tahu dulu ya, apa itu cardiac output. Cardiac output adalah volume darah yang dipompa tiap-tiap bilik jantung per menit. Sedangkan yang ditanya adalah stroke volumenya. Stroke volume atau volume sekuncup adalah jumlah darah yang dipompa oleh jantung setiap sekali berdenyut. Nah, untuk mengetahui stroke volume, maka caranya adalah cardiac output dibagi dengan frekuensi denyut jantungnya. Nah, sekarang kita mulai hitung yuk. Cardiac outputnya adalah 3645 ml per menit. Dibagi dengan frekuensi denyut jantungnya adalah 81 denyut per menit. Sehingga kalau kita hitung, 3645 dibagi 81 adalah 45. Dengan satuan, perhatikan baik-baik ya, atas dan bawah sama-sama ada menit, jadi bisa kita coret. Sehingga satuannya mililiter per denyut. Nah, jadi jawabannya adalah yang A. Lanjut soal 18. Perhatikan pewarisan hemofilia dalam silsilah keluarga di bawah ini. Penyakit hemofilia adalah penyakit di mana darahnya sukar membeku. Nah, penyakit ini terpaut oleh kromosom X. Untuk pria hanya memiliki satu kromosom X, sedangkan wanita memiliki dua kromosom X di dalam gennya. Penyakit yang terpaut kromosom X, pewarisan sifatnya menyilang. Maksudnya adalah, jika ayahnya yang mengidap penyakit, maka pasti anak perempuannya yang ikut terkena juga, sekalipun hanya pembawa atau karier. Dan jika ibunya yang mengidap penyakit, maka yang ikut terkena penyakit adalah anak laki-lakinya.
Nah, sekarang perhatikan silsilah keluarga berikut ini. Nomor 4 dengan nomor 12 adalah laki-laki atau pria yang menderita penyakit hemofilia. Ditandai ada huruf H kecil di kromosom X-nya. Nah, untuk mempermudah, nomor 4 dengan nomor 12 kita arsir dulu ya. Sisanya selain nomor 4 dengan nomor 12 artinya dikatakan normal. Nah, untuk normal ada dua jenis, ada normal penuh dan ada normal karir. Untuk normal penuh ditulis huruf H besar. Untuk laki-laki ditulis X, H besar, Y. Ini untuk laki-laki yang normal, tidak menderita hemofilia sama sekali. Sedangkan untuk wanita ada dua kemungkinan, bisa XH besar, XH besar, bisa XH besar, XH kecil. Kalau dua-duanya H besar, artinya wanita ini benar-benar normal, tidak menderita hemofilia sama sekali. Sedangkan jika ada H kecil di gennya, maka wanita ini disebut sebagai wanita karir. Karir di sini artinya pembawa ya. Di dalam gennya dia membawa sifat hemofilia yang kemungkinan dapat diturunkan ke anak-anaknya. Tetapi fenotip secara keseluruhan tetap normal karena ada gen H besar. Sekarang kita cek ya diagram persilangannya lagi. Untuk nomor 4 ini artinya anak dari nomor 1 dan nomor 2. Nah, nomor 1 dan nomor 2 sama-sama normal. Tetapi anak yang nomor 4 ini adalah laki-laki, sehingga diwariskan dari ibunya. Ibu memiliki lambang lingkaran, yaitu di nomor 2 ini, sehingga ibunya memiliki hemofilia yang bersifat karir, atau ditulis X, H besar, X, H kecil. Jadi nomor 2 pasti karir ya. Individu nomor 2 pasti karir, betul. Nah, sekarang kalau kita lihat pernyataan nomor 1, nomor 2 dipasangkan dengan nomor 6. Nomor 6 ini adalah pasangan dari anaknya yang di nomor 7. Nah, anak di nomor 7 ini adalah pria. Karena pria ini tidak diarsir, artinya masih normal ya, sehingga ditulis X, H besar, Y. Dari mana dapat X, H besar, Y? X, H besarnya dari ibu yang ini, sedangkan Y-nya pasti dari ayahnya. Ayahnya juga masih normal, jadi X, H besar, Y. Nah, apabila dia menikah, kemungkinannya ada anak laki-lakinya yang menderita hemofilia. Nah, dari mana menderita hemofilia? Pasti dari ibu kan? Artinya ibu yang di nomor 6 ini juga karir. Ditulis X, H besar, X, H kecil. X, H kecilnya dari ibu, sedangkan Y-nya pasti dari kromosom ayahnya, sehingga nomor 6 pun pasti karir. Jadi untuk pilihan nomor 1 pasti betul. Nah, berikutnya bagaimana dengan individu nomor 3? Untuk nomor 3 ini adalah seorang wanita yang menikah dengan pria yang hemofilia. Nah, lihat nih anak-anaknya untuk nomor 10 dan nomor 11 tidak ada yang menderita hemofilia. Sehingga kemungkinan besar anak-anaknya adalah karir. Kenapa karir? Karena ingat, ayahnya yang ada di nomor 4 adalah hemofilia. Ayah mewariskan gen hemofilianya kepada anak perempuannya. Nomor 10 dan nomor 11 sama-sama anak perempuan, sehingga dua-duanya nomor 10 dan nomor 11 adalah karir atau pembawa. Nah, bagaimana dengan ibunya? Kalau ibunya juga karir, maka kemungkinan akan ada anaknya yang buta warna, sehingga kemungkinan besar ibunya tidak karir atau ibunya benar-benar normal, X, H besar, X, H besar. Anak yang karir ini diwariskan dari ayahnya ya, bukan dari ibunya. Sehingga nomor 3 pasti bukan karir. Jadi pilihan nomor 2 individu 3 tidak mungkin karir, ya betul ya, karena benar-benar normal penuh. Kemudian bagaimana dengan individu nomor 8? Nah, untuk individu nomor 8 ini masih anak dari nomor 1 dan nomor 2. Nah, karena berbentuk lingkaran sehingga nomor 8 adalah wanita. Nah, kemungkinannya karena ayahnya benar-benar normal, sehingga untuk individu nomor 8 pun normal penuh. Dari mana? XH besar dari ayahnya, XH besar pun dari ibunya. Jadi individu nomor 8, XH besar, XH besar. Mungkinkah menderita karir juga? Kalau gen dari ibunya XH kecil dan gen dari ayahnya XH besar, mungkin juga mendapat anak yang karir. Sehingga untuk nomor 8 kemungkinannya ada dua, bisa XH besar XH besar atau XH besar XH kecil. Ini adalah untuk nomor 8 ya. Jadi nomor 8, kalau pernyataan di nomor 2 tidak mungkin karir, ini salah ya. Pasti ada saja yang karir. Jadi nomor 2 salah. Nah, untuk pernyataan nomor 3, individu 10 dan 11 pasti karir. Sekarang kita lihat individu nomor 10 dan 11. Ya, betul, sama-sama karir. Jadi nomor 3 betul. Sekarang nomor 4, individu 3 dan 13 mungkin karir.
Nah, untuk individu 3 ini tidak mungkin karir karena anaknya tidak ada yang menderita hemofilia. Jadi ibunya benar-benar normal penuh. Sedangkan individu nomor 13 adalah anak dari nomor 6 dan nomor 7. Nah, anak nomor 13 ini adalah anak wanita. Sehingga kemungkinan untuk anak ini bisa XH besar, XH besar, atau bisa juga XH besar, XH kecil, bisa normal penuh, bisa juga karir. Dari mana datangnya normal penuh? Jika gen dari XH besar ayahnya digabungkan dengan gen XH besar dari ibunya. Dan dari mana dapatnya karir? XH besar tetap dari ayahnya dan XH kecil dari ibunya. Jadi untuk nomor 13 mungkin saja karir ya, tapi tidak untuk nomor 3. Nah, jadi jawabannya 1 dan 3 saja yang betul, yang B. Lanjut ke soal nomor 19. Kontraksi otot polos melibatkan sistem saraf otonom. Sistem saraf otonom adalah sistem saraf yang bekerja secara tak sadar. Nah, otot polos misalnya ada di organ-organ dalam. Contoh ada di saluran pencernaan atau di saluran pernapasan atau di organ-organ dalam yang lain kecuali jantung, karena jantung memiliki otot tersendiri yaitu otot jantung. Nah, kontraksi otot polos betul ya melibatkan sistem saraf otonom. Jadi pernyataan ini adalah benar. Sekarang kita lihat alasannya. Otot polos tidak memiliki elemen kontraktil mioglobin. Apa itu elemen kontraktil? Elemen kontraktil adalah bagian dari otot yang dapat melakukan kontraksi dan juga relaksasi. Elemen kontraktil ini berupa protein aktin dan juga protein miosin. Nah, sekarang apa itu mioglobin? Mioglobin adalah protein pengikat besi dan oksigen yang ditemukan di jaringan otot jantung dan otot lurik, sehingga mioglobin tidak ditemukan pada otot polos. Jadi pernyataan yang ini, otot polos tidak memiliki elemen kontraktil mioglobin, adalah benar karena mioglobin tidak ditemukan pada otot polos. Walaupun elemen kontraktilnya atau protein aktin dan miosinnya untuk otot polos tetap punya ya. Setiap otot, baik itu otot polos, otot lurik maupun otot jantung, memiliki protein aktin dan miosin untuk kontraksi dan relaksasi otot atau untuk pergerakan otot. Nah, sekarang kita lihat ya, apakah ada hubungan sebab akibat. Kontraksi otot polos melibatkan sistem saraf otonom sebab otot polos tidak memiliki elemen kontraktil mioglobin. Nah, ini tidak ada kaitannya ya antara pernyataan dan alasannya, sehingga jawabannya yang B. Lanjut untuk nomor 20. Adaptasi morfologi merupakan penyesuaian bentuk tubuh untuk kelangsungan hidupnya. Nah, pernyataan ini benar ya, adaptasi morfologi berkaitan dengan penyesuaian bentuk tubuh bagian luar. Kemudian alasannya, beberapa makhluk hidup seperti musang dapat mensekresikan bau busuk dengan cara menyemprotkan cairan melalui sisi lubang dubur. Nah, kalimat ini juga benar. Tetapi apakah ada kaitannya antara pernyataan dengan alasan? Ternyata tidak ya. Kenapa? Karena di pernyataan membahas tentang adaptasi morfologi. Sedangkan di alasannya di sini berkaitan dengan musang yang mensekresi bau busuk dengan cara menyemprotkan cairan melalui sisi lubang dubur. Nah, untuk mensekresikan bau busuk, maka musang melakukan adaptasi secara fisiologis, bukan adaptasi secara morfologis. Sehingga antara pernyataan dengan alasan tidak ada hubungan sebab akibat atau tidak nyambung. Jadi jawabannya adalah yang B. Lanjut ke soal nomor 21. Perhatikan gambar berikut. Pada gambar tersebut, apabila populasi capung meningkat, maka akan berpengaruh pada berkurangnya populasi titik-titik. Nah, sekarang kita perhatikan populasi capung. Nah, karena capungnya meningkat, maka kemungkinan makanannya lama-kelamaan akan menurun atau akan habis. Sekarang mana ya yang menjadi makanannya capung? Ya betul, makanan capung adalah kupu-kupu. Pada saat capungnya meningkat atau banyak, maka kupu-kupu akan semakin berkurang. Jadi jawabannya yang A. Lanjut ke soal nomor 22. Berikut merupakan proses metabolisme pada makhluk hidup. Ada fermentasi jalur asam laktat, ada fermentasi jalur alkohol, dan ada respirasi aerob. Proses metabolisme yang menghasilkan energi dan gas karbon dioksida sebagai produk akhirnya adalah, nah, untuk fermentasi jalur asam laktat, reaksinya seperti ini ya. Glukosa akan diubah menjadi 2 molekul asam pirufat dengan melepaskan 2 ATP dan juga 2 NADH.
Nah, ATP ini adalah energinya. Dan kemudian dua asam piruvatnya akan diubah lagi menjadi dua molekul asam laktat. Dari reaksi fermentasi asam laktat ini terlihat bahwa tidak menghasilkan karbon dioksida, hanya terdapat energi saja dalam bentuk ATP. Sehingga untuk fermentasi jalur asam laktat salah. Kemudian yang nomor 2, fermentasi jalur alkohol. Perhatikan reaksi berikut. Glukosa diubah menjadi dua molekul asam piruvat. Kemudian dihasilkan 2 ATP dan 2 NADH. Ingat ya, ATP adalah energinya. Nah, kemudian 2 asam piruvat ini akan dipecah lagi menjadi 2 molekul asetaldehid dan melepaskan 2 karbon dioksida. 2 asetaldehid itu kemudian akan berubah menjadi 2 etanol atau alkohol. Sehingga dari reaksi ini bisa terlihat terdapat energi sebanyak 2 ATP dan juga dihasilkan karbon dioksida. Sehingga fermentasi jalur alkohol benar. Satu lagi nih untuk respirasi aerob. Respirasi aerob adalah respirasi biasa nih yang menggunakan oksigen. Berbeda dengan fermentasi yang tidak menggunakan oksigen sama sekali. Nah, untuk respirasi aerob, adik-adik masih ingat jalur pernapasan biasa, yaitu C6H12O6 atau yang biasa disebut dengan glukosa, akan bereaksi dengan 6 molekul oksigen dan akan dihasilkan 6 gas karbon dioksida dan 6 uap air atau H2O dan menghasilkan lebih banyak ATP dibandingkan dengan proses fermentasi. ATP-nya atau energinya sebanyak 36 ATP. Sehingga energinya ada dan karbon dioksidanya juga ada. Jadi respirasi aerob benar. Nah, jawabannya sudah pasti nih, nomor 2 dan nomor 3 saja yang C. Lanjut ke soal nomor 23. Sel menempati tingkatan paling rendah dalam tingkatan organisasi kehidupan. Adik-adik masih hafal urutan tingkat organisasi kehidupan? Dimulai dari sel, jaringan, organ, sistem organ, dan juga organisme. Tetapi sel memiliki bagian terkecil juga. Sebelum membentuk sel, maka dalam tingkatan organisasi kehidupan terdapat molekul. Sehingga yang paling tepat untuk tingkatan organisasi kehidupan yang paling rendah adalah molekul, bukan sel ya. Jadi pernyataannya adalah salah. Kemudian sel yang ada sekarang ini berasal dari sel sebelumnya. Ini adalah salah satu teorinya Rudolf Virchow yang menyatakan bahwa omnicellula e cellulae, artinya adalah sel berasal dari sel yang sebelumnya. Sehingga pernyataan yang ini benar. Jadi pernyataannya salah, tetapi alasannya benar. Jawabannya adalah yang D. Salah, benar. Satu lagi nih, nomor 24. Untuk materi biologi ya, zat pengatur tumbuhan diidentifikasi mempunyai fungsi sebagai berikut. Yang pertama, memacu pertumbuhan dan perkembangan embrio. Yang kedua, merangsang pembentukan biji, buah, bunga, serbuk sari, dan enzim amilase. Zat pengatur tumbuh tersebut adalah, nah sesuai dengan fungsi-fungsinya, zat pengatur tumbuh atau yang biasa disebut dengan hormon pada tumbuhan termasuk ke dalam ciri-ciri hormon giberelin. Sedangkan untuk hormon auksin berperan untuk pemanjangan sel atau untuk menghambat tunas-tunas samping. Asam absisat berfungsi untuk proses pengguguran daun, menurunkan metabolisme, dan juga untuk proses dormansi atau biji yang tidak berkecambah. Selanjutnya kalau untuk sitokinin berperan untuk proses pembelahan sel. Jadi jawabannya giberelin. Oke deh adik-adik, sudah selesai pembahasan OSN biologi. Sampai bertemu di pembahasan OSN fisika ya. Tetap semangat belajarnya.